Ada yang menganggap bahwa ilmu tasawuf itu bukan dari ajaran Islam, bukan dari ajaran yang bersumber Quran dan hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekeliruan yang harus diluruskan. Apa yang menjadi argumentasi atau dalilnya? Di mana ini sebagai pelajaran dasar, agama kita ada 3 rukun. Di masa Nabi disebut dengan iman, Islam, dan ihsan. Jadi di masa Nabi Jibril mengajarkan, ketika itu Jibrilnya menjelma menjadi seorang laki-laki, di mana penampilannya disebutkan dalam hadis itu rambutnya hitam legam, gamisnya rapih, seperti tidak menunjukkan bekas bepergian yang jauh. Nah, Jibril mengajarkan iman, Islam, ihsan. Iman artinya tentang keyakinan-keyakinan, keimanan-keimanan. Itulah yang disebut dengan rukun iman yang 6. Yang kedua, Jibril mengajarkan Islam, ketundukan terhadap aturan. Itulah yang disebut dengan rukun Islam yang 5. Yang ketiga, Jibril mengajarkan ihsan. Ihsan ini adalah anta'budallah ka'annaka taroh fa ilam takun taroh fa innahu yarok. Engkau beribadah kepada Allah saking qalbu kita dipenuhi oleh musyahadah, keyakinan kepada Allah. Di saat itu ka'annaka taroh, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa ilam takun taroh, kalau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarok, maka sesungguhnya Allah selalu melihatmu. Jadi dalam ihsan itu seolah-olah melihat Allah disebut musyahadah. Musyahadah itu penyaksian, bukan melihat tapi penyaksian. Penyaksian oleh kolbu kita. Atau yang kedua, muraqabah, merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Jadi di masa Nabi nggak ada, jangankan baik ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan ilmu fikih pun nggak ada di masa Nabi. Istilahnya, ajarannya ada, tapi tidak disebut dengan istilah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang ada istilah nama iman, Islam, dan ihsan. Di abad kedua Hijriah, para ulama ada yang istighol, tajarrud, berkonsentrasi dalam bidang iman, tentang kepercayaan, tentang keimanan. Akhirnya disebutlah ilmu yang membahas tentang keimanan itu, iman itu, dengan istilah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ilmu tauhid atau ilmu akidah. Konsep-konsep yang muncul seperti Asy'ari dan Maturidi. Konsep Asy'ariyah dan Maturidiyah itu konsep tentang keimanan atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Jadilah konsep ilmu tauhid. Yang kedua, Islam rukunnya 5, syahadat, sholat, dan seterusnya. Ada ulama yang istighol wa tajarrud, mengkonsentrasikan dalam Islam ini tentang syahadat, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, umroh. Maka pada akhirnya memunculkan satu disiplin ilmu dengan istilah ilmu fikih. Muncullah di abad kedua Hijriah namanya madhab fikih. Madhab fikih itu banyak, hampir kurang lebih 17 madhab. Tapi yang sampai bertahan sampai hari ini hanya 4 madhab. Yang lainnya tidak ada pengikutnya atau sedikit sekali pengikutnya. Tapi yang banyak hanya 4 madhab. Pertama madhab apa? Hanafi. Yang kedua Maliki. Yang ketiga Syafi'i. Yang ketiga Hambali. Bertahan semenjak 2 Hijriah sampai sekarang. Madhab Syafi'i berkembang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, di Mesir. Madhab Maliki banyakkan di Afrika, di Maroko, di Algeria, Aljazair, sampai ke Libya. Tuh, itu madhab apa? Maliki. Madhab Hanafi banyak berkembang di Pakistan, di Turki. Kemudian madhab Hambali berkembang di Saudi dan di negeri Syam,
atau Suriah dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga, ada ulama yang konsentrasi, yang spesifik mengkaji tentang ihsan. Ihsan itu urusan kolbu, bagaimana supaya bisa musyahadah, menyaksi kepada Allah, atau muraqabah, bagaimana rasa supaya kolbu kita merasa diawasi oleh Allah. Ihsan itu domainnya, ranahnya, wilayahnya kolbu. Bagaimana supaya kolbu kita pertama musyahadah, menyaksi kepada Allah, atau yang kedua muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Siapa yang tahu kolbu orang? Ya, ini berdekat-dekatan duduk, tahu nggak isi kolbunya kemana? Tahu nggak? Enggak, misteri. Allah mengetahui gerak-gerik kolbu kita, buruk sangkanya kita, baik sangkanya kita, hasadnya kita, bersyukurnya kita. Itu wilayah-wilayah kolbu. Tawakalnya kita, keimanan kita yang tumbuh dalam kolbu, mahabbah, kecintaan kepada Allah dalam kolbu, Allah mengetahuinya. Makanya harus malu kepada Allah, takut kepada Allah, sebab Allah mengetahuinya segala-galanya. Manusia mah bisa tertipu, banyak kasus penipuan, banyak, sebab lahiriahnya menggiurkan, ternyata isinya tipuan. Itu manusia tuh mudah tertipu. Sebab apa? Tidak tahu urusan yang kolbunya, yang gaibnya, yang misterinya. Tahu hanya zohir, yang kelihatan, yang kedengaran, yang bisa dipegang, itu. Nah, kemudian para ulama yang konsentrasi dalam ihsan ini tentang kolbu, bagaimana supaya musyahadah, menyaksi kepada Allah, bagaimana kolbunya supaya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Maka akhirnya muncullah satu disiplin ilmu menjadi ilmu tasawuf. Tuh, clear nggak?